Ya pemirsa, dalam rangka mensosialisasikan program percepatan reforma agraria dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, BPN Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan kajian kerentanan sosial yang bertujuan untuk mengedukasi serta mencarikan solusi akan permasalahan yang mungkin akan dihadapi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan bagaimana kegiatan selengkapnya, saksikan dalam tayangan ini Sriwijaya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penataan aset berupa pemetaan tanah masyarakat dan penataan akses bagi pemberdayaan masyarakat atas tanah tersebut. Dalam mengupayakan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Bank Dunia untuk melaksanakan program percepatan reforma agraria atau PPRA. Program itu dijalankan di 10 provinsi di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Jambi, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan PTSL khususnya ini tadi sudah kita sampaikan di rapat bahwa kegiatan PTSL ini sudah berjalan 5 tahun. Alhamdulillah ini juga dapat membantu masyarakat, baik itu masyarakat kecil, menengah, dan tingkat atas. Dan PTSL itu menyeluruh, tidak ada tebang pilih, seluruh kita laksanakan kegiatan PTSL. Bahwa PTSL sangat baik, sangat membantu masyarakat, namun pelaksanaannya seperti kita ketahui bahwa memang banyak sekali kendala di lapangan. Dan kegiatan PTSL itu bukan hanya BPN, tugas kita bersama, baik itu tingkat RT, kelurahan, desa, sampai ke tingkat bupati. Jadi bahu-membahu dalam rangka menyelesaikan kegiatan PTSL. Program percepatan reforma agraria atau PPRA ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hak-hak atas tanah dan penggunaan lahan sebenarnya, khususnya di tingkat desa di daerah-daerah sasaran. Dalam mensukseskan program percepatan reforma agraria, khususnya pada pelaksanaan kegiatan PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, penyuluhan dan edukasi terus diberikan kepada masyarakat setempat, sehingga berbagai kendala dan resiko sosial yang mungkin ditimbulkan dapat diatasi. Gampang, semua tidak diukur, Pak. Sungai, apa ya?
Adapun untuk dapat memahami resiko sosial tersebut secara mendalam, perlu dilakukan kajian kerentanan sosial yang terkait dengan keberadaan dan pelaksanaan proyek dalam proyek PPRA ini. Ini Pak, PTSL ya, pendaftaran tanah sudah ada. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional BPN Sumatera Selatan bekerja sama dengan lembaga peneliti setempat untuk melaksanakan kajian kerentanan sosial melalui kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD bersama pemerintah desa dan warga desa setempat. Tidak bakalan keluar sertifikatnya. Sebenarnya Kajian kerentanan sosial ini telah dilakukan BPN Provinsi Sumsel bersama Universitas Muhammadiyah Palembang sebelumnya di Desa Teluk Payo dan Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk mengkonfirmasi hasil temuan yang sudah didapatkan pada kegiatan FGD yang dilakukan di Desa Teluk Payo dan Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin sebelumnya, BPN Provinsi Sumsel kembali mengadakan kegiatan FGD ketiga yang berlangsung di Kantor Tanah Kabupaten Banyuasin bersama pemerintah Desa Teluk Payo dan Marga Sungsang. Dengan adanya PTSL ini kalau bacakan masyarakat itu bisa nambah lagi tiap tahun tuh kalau bisa tetap ada terus. Tapi sebagian kan masih ada yang belum sempat pengukuran, soalnya masyarakat kita itu kan kadang-kadang ada di Sungsang, kadang juga ada di laut. Di laut itu kan kebanyakan dia ada tempat tinggal juga. Nah, kadang-kadang tidak terdata situ. Pas sudah kita masuk ada PTSL masuk tidak terdata kadang-kadang itu. Sebenarnya ada juga sebagian masyarakat kita Sungsang itu masalah lahan yang berdampingan dengan sungai. Kalau desa kita Sungsang kan dibelah jalan. Belah jalan sebelah utara ya, kalau kita sebelah utara bisa dibikin sertifikat, sedangkan sebelah selatannya tidak bisa dibikin sertifikat. Disitulah jadi pertanyaan kami selaku pemerintah desa, kebanyakan masyarakat itu ingin sekali disamakan bisa bersertifikat yang pinggiran sungai itu. Yang jelas tadi saya sudah bahas, sudah sampaikan waktu rapat tadi, ya tinggal nunggu hasilnya. Itu minta tanggapannya kalau bisa kan permohonan kami di pemerintah desa khususnya Sungsang, bukan di desa saya saja, desa Sungsang itu 5 kepala desa. Kalau bisa kan ada solusinya, bisa permasalahan masyarakat yang tidak punya sertifikat tuh bisa bersertifikat. Ya, kemarin sampai ribut Pak Kakang, waktu kami FGD dengan semakin padat ya, sehingga nilai tanah juga semakin. Jadi kita punya akses terhadap sumber daya tanah. Ya. Beda letak, nama sebuah apa kena ini dari pemerintah, apa namanya karena gratis. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau dikenal dengan PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan agar pemilik tanah memiliki jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimilikinya. Berikutnya di FGD 4, 5, dan 6. Jadi FGD 3 ini di 4 kabupaten. Kami sudah ini FGD di kabupaten yang 4 kasus yang menjadikan secara tegas ya. Pertama, 1 dan desa Sungsang 2. Nama desa muncul, maka dia juga bingung kenapa sertifikat siapa pemilik. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali menjadi pemicu terjadinya sengketa dan perselisihan atas lahan di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa mensertifikatkan tanah menjadi penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Dalam rangka kami mengerjakan kegiatan. Nah, jadi hasil dari surat awangan 7 itu oleh Bapak Riamijan itu dibuat. Kegiatan tadi ada dari Dinas Kehutanan Pak, bahwa memang harus bahkan ada
perselisihan antara warga sendiri. Banyak terima kasih pada Pak Kakan yang telah menyambut kami dengan dan kita akan Namun proses pembuatan sertifikat tanah seringkali memakan waktu yang tidak sebentar. Dan hal ini membuat pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Mungkin demikian saya. Terima kasih. Sebaik apapun gitu ya, ini adalah programnya Pak Jokowi. Pemerintah membuat dua legalisasi aset dari sertifikasi dan lainnya seperti itu. Keluar sertifikat atau ya cuman kegiatan Oh di sini Pak ya? Oh di sini nanti kami matinya ya. Terus di sentring ini. Saya ketinggalannya. Ambil titik. Bentar ya. Oh, kita mulai dari... Di samping bermanfaat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat nantinya juga dapat dipergunakan sebagai modal pendamping usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Namun demikian, program PTSL yang diluncurkan pemerintah ini tak terlepas dari berbagai kendala. Salah satunya disebabkan oleh adanya lahan absente atau pemilik lahan berada di luar wilayah administrasi lahan tersebut berada. Selain itu, persyaratan yang diajukan masyarakat seringkali tidak lengkap. Hal ini berdampak pada bidang tanah yang bersangkutan tidak dapat terdaftarkan. Ya, memang benar. Jadi kegiatan PTSL itu ada beberapa kendala yang terkait dengan kegiatan PTSL. Yang pertama sekali adalah masalah alas hak. Nah, ini juga memang harus bersinergi pemerintah kabupaten, lurah, RT dengan BPN bersinergi dalam rangka alas hak. Yang pertama, yang kedua adalah batas-batas tanah. Batas-batas tanah sebelum mengadakan pengukuran. Mari kita mengedukasi masyarakat untuk dalam rangka memasang patok. Pasanglah patok Anda sebelum dilaksanakan pengukuran oleh baik itu pihak ATR BPN maupun dari pihak ketiga dalam rangka melaksanakan pengukuran PTSL. Memang dalam perjalannya waktu di sana sini memang pasti yang namanya program pasti kan ada menemui kendala. Ya mungkin secara dari bidang teknis itu di lapangan itu salah satunya mungkin ya dari segi persyaratan mungkin ada semacam identitas ataupun KTP yang tidak valid. Terus kemudian mungkin teman-teman di lapangan pada saat dilakukan pengukuran setelah dilakukan pengolahan data jadi terhadap bidang-bidang tanahnya itu bersinggungan dengan batas wilayah. Kendala yang lain mungkin dari pihak yang membantu kami mungkin ataupun yang karena ini bersifatnya partisipasi masyarakat ada di sisi lain juga yang mungkin belum memahami mengenai tahapan-tahapan mulai dari persiapan penyuluhan sampai dengan pengukuran pengambilan data yuridis fisik maupun yuridis sampai dengan penerbitan. Hal-hal tersebut kita upayakan, kita terus maksimalkan, kita minimalisir untuk bisa kita bantu karena murni memang untuk PTSL ini jelas membantu masyarakat. Di Sumsang sendiri tidak keluar. Bukan kita membeda-bedakan luar dengan dalam, tapi kebetulan untuk aktivitas pemerintah. Tidak banyak yang Melalui kajian kerentanan sosial ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini
Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL merupakan program pemerintah yang bertujuan agar semua bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikatkan di tahun 2024. Program PTSL sudah berlangsung sejak 2018 silam dan ditargetkan rampung di tahun 2024 mendatang. Ini udah dulu biar nervous. Ntar kan kertasnya Bu, nanti kita Untuk itu, dalam mendukung tercapainya target seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan bersertifikat di tahun 2024, diperlukan sinergitas dan peran serta dari berbagai kalangan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta masyarakat. Jadi memang beberapa solusi yang dapat kami sampaikan di sini adalah bahwa memang harus bersinergi. Sekali lagi kami sampaikan bersinergi bahwa dalam rangka penyuluhan betul kita sampaikan bahwa kegiatan PTSL ini baik ke depan untuk masyarakat. Cuman kadang-kadang masyarakat ini ada beberapa memang yang belum memahami arti dan makna daripada sertifikat. Kita sama-sama tahu bahwa kalau daerah pedalaman dan lain-lain mereka juga belum butuh sertifikat sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi di lokasi-lokasi yang memang nilai ekonomisnya tinggi, mereka membutuhkan sertifikat. Nah inilah, marilah kita sama-sama pemerintah kabupaten, tingkat RT, lurah, kades, bersama BPN dapat kita selesaikan kegiatan PTSL. Kalau untuk PTSL di Kabupaten Banyuasin ini berjalan lancar, baik, tapi ada kelemahannya sedikit. Partisipasi masyarakat ini memang antusias masyarakat tuh bagus. Cuman lebih bagus lagi jika pihak BPN itu dilibatkan. Ini perlu ditemakan juga Pak ya. Fokus group discussion ini juga menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan agar permasalahan yang ditemukan pada kajian sebelumnya dapat terpecahkan. Mendapat target lebih dari angka 13.500 tahun 2022 ini. Jadi kita punya akses terhadap sumber daya tanah PR ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabarakatuh. Oktober ya Pak Nasir ya, bulan Oktober. Kajian ini kembali dilakukan dengan maksud untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi data-data yang ditemukan dalam FGD sebelumnya. Juga ada, ini tanah aku ya tidak mau karena alasannya biasanya takut pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk memulai acara ini, kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Lulu Yuningsi. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait proses PTSL yang tengah berjalan saat ini, khususnya terkait pencairan bidang tanah serta syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan partisipasi masyarakat dalam hal pencairan untuk pengukuran bidang, baik untuk mekanisme dan administrasi. Itu semua sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan petunjuk teknis untuk kegiatan PTSL. Untuk syarat-syarat pencairan itu sendiri, untuk pengukuran bidang tentunya kami harus ada melampirkan untuk surat tugas. Surat tugas daripada pengukuran bidang itu meliputi petugas ukurnya. Kemudian untuk ada berita acara. Untuk berita acara hasil ukur. Nah, setelah ini akan menentukan berapa jumlah bidang ukur yang sudah terukur, itu yang akan kita cairkan. Kepreselerunya itu tinggi gitu. Jadi begitu ada rapat di Marga Sumsel. Kajian kerentanan sosial dalam kegiatan fokus group discussion ketiga ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap potensi masalah yang dapat timbul dalam program PTSL. Di samping itu juga menjadi salah satu wadah
untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Dunia usaha yang muncul, yang maju. Ya pemirsa, kajian kerentanan sosial ini tentunya dapat menjadi salah satu langkah atau upaya yang dilakukan agar program PTSL ini dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan tentunya juga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada tayangan ini Sriwijaya kali ini.